Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman semuanya. Kami dari kelompok 6 PPLD SMA Negeri 11 Palembang yang beranggotakan Hana Pertiwi, Hesti Oktavia, Hukama, Leni, Loga, dan Rizal akan menjelaskan hasil dari diskusi kami tentang pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Ki Hajar Dewantara pernah berkata bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pernyataan ini dapat menjelaskan bahwa anak berhak mendapatkan kemerdekaan sebagai peserta didik di dalam mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Kelompok kami akan menjelaskan contoh dari memerdekakan peserta didik di dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Yuk kita simak videonya. Selanjutnya, pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki banyak keragaman. Salah satunya adalah keragaman dalam beragama. Pemerintah Indonesia mengakui bahwa terdapat 6 agama yang ada, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oleh karena itu, pendidikan yang ada harus dapat memerdekakan peserta didik untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dalam konteks pendidikan, guru dapat mengajak peserta didik untuk berdoa pada awal pembelajaran agar lebih mudah dalam menerima pelajaran, serta ilmu yang diterima dapat bermanfaat. Hal ini juga bertujuan untuk mengajak peserta didik untuk senantiasa bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan. Menurut kelompok kami, praktik baik yang telah dilakukan di sekolah mitra tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik adalah merdeka dalam belajar dan mengembangkan kemampuan peserta didik berdasarkan kesiapan belajar mereka masing-masing. Hal ini terbukti dalam proses pembelajaran, peserta didik diberikan kesempatan oleh pendidik untuk dapat mengakses informasi secara langsung melalui gawai yang dibawa oleh mereka masing-masing secara langsung di dalam kelas. Kemudian, setelah mendapatkan informasi ini, peserta didik diberikan kesempatan lagi oleh pendidik untuk dapat melakukan kolaborasi antar sesama mereka masing-masing tanpa membedakan latar belakang, ras, dan suku. Setelah hal ini dilakukan, di akhir proses pembelajaran, peserta didik diajak oleh pendidik untuk dapat menyuarakan aspirasi atau pendapat mereka mengenai materi yang telah dipelajari. Gaya belajar peserta didik merupakan sesuatu yang memiliki unsur yang sangat signifikan dalam rangka memaksimalkan potensi diri peserta didik. Sehingga kita sebagai pengajar atau pendidik atau pembelajar juga perlu memperhatikannya secara menyeluruh. Biasanya, pendidik maupun peserta didik sendiri tidak begitu menyadari bagaimana cara mereka mendapatkan informasi. Apakah melalui penglihatan atau pengamatan atau bisa disebut visual, menyimak dan berbicara atau auditori, atau harus mempraktekannya atau kinestetik agar informasi yang diterima dapat bertahan lama dalam rasa dan memori peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik mungkin saja unggul hanya pada salah satu gaya belajar, tapi tidak menutup kemungkinan peserta didik mendapat informasi dan belajar melalui perpaduan beberapa gaya belajar. Pendidik yang tidak mampu memahami gaya belajar peserta didiknya akan berakibat pada kesulitan mendapatkan atau memahami materi yang diajarkan kepada peserta didik, sehingga dengan ini proses pembelajaran juga menjadi kurang optimal. Pendidik tentu saja harus memperhatikan gaya belajar peserta didik karena pendidik adalah subjek yang terlibat sekaligus sutradara dalam pelaksanaan pembelajaran. Berbagai gaya belajar yang digunakan pendidik dalam pembelajaran di kelas akan memberikan kerangka yang baik dalam merancang pengajaran dan pembelajaran dengan sudut pandang yang lebih luas. Tujuannya untuk memastikan bahwa kebutuhan belajar para peserta didik dalam tiap kategori gaya belajar dapat terpenuhi, setidaknya untuk sebagian waktu pembelajaran di kelas. Cara yang dapat dilakukan pendidik untuk mengetahui gaya belajar peserta didiknya yaitu dengan melakukan observasi atau pengamatan langsung terhadap tiap-tiap peserta didiknya.
dan juga dilakukan semacam asesmen diagnostik dalam menentukan gaya belajarnya. Selanjutnya yakni merdeka dalam menghasilkan produk atau hasil belajar. Seorang guru tidak dapat memaksakan kehendak kepada peserta didik untuk menghasilkan produk atau hasil yang tidak sesuai dengan minat dan bakat ataupun tidak sesuai dengan kemampuan peserta didik. Pada pembelajaran yang memerdekakan ini, peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih serta menentukan hasil yang ingin mereka buat sesuai dengan minat atau dapat disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Tak hanya itu, guru juga dapat menyesuaikannya dengan kesiapan belajar peserta didik, sehingga pembelajaran atau hasil yang akan mereka buat disesuaikan dengan tingkat belajar peserta didik. Dengan ini, peserta didik tidak akan terbebani dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dengan tetap mengedepankan prinsip belajar merdeka yang memerdekakan baik secara lahir maupun batin. Karena tugas yang memiliki level yang tinggi hanya akan menguntungkan peserta didik yang memang sudah memiliki kemampuan yang luar biasa atau bisa dibilang tinggi, sedangkan tidak untuk peserta didik yang belum memiliki kemampuan yang baik. Bagi peserta didik yang merdeka dalam belajar, memiliki kebebasan dalam mencari sumber belajarnya, membuat mereka lebih mandiri dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Mereka dapat menggali informasi yang luas dan dalam dari berbagai sumber dengan tujuan dan pencapaiannya. Mereka juga antusias untuk mengembangkan diri dalam berbagai bidang. Bukan hanya itu, peserta didik yang merdeka juga dapat menentukan cara-cara yang sesuai untuk bekerja secara adaptif. Mereka paham nilai-nilai yang perlu ditingkatkan dan bagaimana melakukannya, serta mampu menilai pencapaian dan kemajuan dari diri mereka masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih.